Warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengingatkan kita bagaimana rumah itu menjadi tempat paling nyaman dan menjadi tempat terbaik untuk kita di masa wabah COVID-19 melanda. Bahkan Pak Menteri PAN dan RB baru saja mengatakan surat edaran perubahan ketiganya supaya bagaimana tetap bekerja dari rumah yang diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei kalau tidak salah gitu. Ya, dan ini menarik gitu. Kenapa saya mengambil judul bagaimana pemerintah bekerja gitu. Mengingat bagaimana birokrasi kita selama ini atau pemerintah kita selama ini sudah berupaya dengan susah payah dengan sekuat tenaga untuk terus membenahi bagaimana pemerintah bekerja, baik dari sisi pelayanannya, dari segi masalah pemerintahan, dan bahkan Pak Jokowi itu dengan slogannya kerja, dan terus menuntut bagaimana sejenisnya bisnis kita itu diperbaiki terus, gitu ya, pelayanan terbaik, macam-macam bentuk, mulai reformasi birokrasi dengan berbagai macam bentuknya, gitu. Bahkan pada era Pak Menteri Menpar RB itu dijelaskan kembali bagaimana untuk merampingkan kembali birokrasi, memutuskan mata rantai birokrasi yang berbelit-belit seperti itu, gitu. Jadi bagaimana implementasi Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara yang berbasiskan profesi itu benar-benar dapat terimplementasi dengan baik, gitu. Dan semua kerja keras ini tentunya belum selesai, gitu. Nah, di saat kerja keras belum selesai, tiba-tiba wabah COVID itu melanda. COVID melanda, kita dipaksa untuk kerja dari rumah, gitu ya. Nah, bagaimana kita membiasakan diri untuk merubah birokrasi kita, melakukan transformasi birokrasi kita dari yang tadinya penuh belit-belit birokrasi, penuh hierarkis, itu bagaimana kita merubahnya dengan lebih desentralisasi, lebih less hierarkis, kurang hierarkis, gitu, dan pengambilan keputusan yang cepat. Dan itu menjadi tertantang kembali karena kebiasaan untuk tetap kebiasaan untuk di kantor yang tadi bisa kita lakukan, ini kembali di rumah, sehingga mau tidak mau pasti akan mempengaruhi sedikit banyak kinerja dari pelayanan pemerintah. Sehingga memang ini tantangan dari pemerintah saat ini. Dari satu sisi, upaya reformasi birokrasi belum selesai, di sisi lain kita berhadapan dengan kewajiban kita untuk menangani bagaimana menurunkan angka penularan dengan tetap di rumah, menghindari interaksi sebanyak mungkin dengan pendekatan social distancing. Dan itu baru dua sisi lagi. Sisi ketiga kita, pemerintah juga harus bekerja, harus hadir, negara harus hadir dalam bagaimana menangani persoalan COVID dan penularan, baik dari aspek pencegahan kesehatannya, pencegahan dan pengobatannya, dan pemerintah juga diminta untuk hadir bagaimana menangani implikasi. Begitu berat beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. Nah, masalahnya situasinya tidak dalam situasi biasa. Nah, inilah kira-kira pengantar diskusi pada hari ini, bahwa Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Reinhard Abdin, saya Ketua Program Studi Ilmu Administrasi di Fakultas Kedokteran Jaya yang hari ini tidak sebagai host, dan saya berterima kasih sekali hari ini saya kehadiran narasumber tamu yang semua luar biasa. Pertama, terima kasih sekali, selamat datang Pak Menteri PAN, Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyokumolo yang saya hormati. Selamat siang Pak Cahyo. Dan ya, ini ada kali kedua Pak Cahyo datang hadir di tengah kita. Sekalian saya juga mengucapkan terima kasih dari keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pak. Bapak sudah endorse Bapak. Sekarang kita sudah punya program doktor ilmu sosial dan ilmu politik, dan ilmu administrasi publik. Terima kasih banyak Bapak. Saya masih ingat Bapak beberapa lalu dalam pidato saya mendorong untuk supaya bisa dibuat kembali. Kita sudah dua angkatan dan ini akan masuk angkatan ketiga, dan di tengah kita juga hadir Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak Cahyo. Ya. Selain Pak Menteri PAN, kita juga undang Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sampai tadi masih belum ada, tadi masih confirm, tapi baru saja Pak Asisten 3, Pak Edward mengatakan bahwa beliau yang disuruh untuk menggantikannya, gitu ya. Jadi betul Pak Edward ya? Ya, oke. Pak Husni Tamrid, ya.
Ya, selamat datang Pak Iwan sebagai yang wakili Gubernur Provinsi Selatan. Dan ya, Bapak Lubu Tinggal, Bapak Haji Purana Habib. Saya akan berbata-bata karena ya, Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Dan yang keempat itu adalah Bapak Bupati Pematang Alok, Pematang Kirim, dari Batam Bali, itu Bapak Heri Amalindo. Selamat datang Pak Heri, terima kasih sudah hadir di kami. Selamat datang juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, acara ini dari tadi pagi, karena kita minta mereka meregistrasi sampai tadi jam 12 siang yang sudah meregistrasi ikut dalam acara ini adalah sebanyak 311 register gitu, tapi yang sudah masuk sini baru 154 ya, yang masih dalam proses masuk lagi dan selain mereka yang terregistrasi gitu, ini juga ada yang bisa menikmati melalui saluran YouTube gitu, live streaming di YouTube hari ini, dan juga ini juga dipanjangkan oleh Ratu Televisi terutama untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wali Kota, perlu juga saya sampaikan bahwa yang akan mengikuti acara dalam Zoom meeting ini, selain para mahasiswa, juga para khalayak dan para dari kalangan aktivis dan pers, gitu. Dari mahasiswa sendiri itu datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Karena kebetulan untuk mahasiswa MAP Unsur itu kita punya kerjasama dengan Bappenas selama ini, yang mahasiswa adalah calon-calon para perencana pembangunan di seluruh Indonesia. Dan selain itu dari kelas reguler dari namanya pelatih dan juga 5 kelas afirmasi datang dari 5 provinsi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, itu dari provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Gitu ya. Dan juga mereka sehingga sebenarnya saya juga ingin menunggu di kerjasama dengan provinsi, dengan kabupaten dan kota Lubuk Linggau ini. Memang benar mahasiswa kita dari SM, tapi yang benar kerjasama kan hanya Bappenas, gitu. Sehingga bisa dilakukan dengan tailor-made dan kebutuhan pemakai. Nah, selain dari para mahasiswa, ini juga hadir para wartawan dari Forum Jurnalis Parlemen, juga ada para aktivis, ada tadi baru saja dari Bang Tadi Togar. Selamat datang Bang Tadi Togar, ada Pak Arif Bundada dan kerja bang? Alah. Lah. Nah, bilang lagi. Berarti yang semakin buat untuk memberikan waktu. Tadi saya sudah sampaikan sedikit pengantar. Kalau kita ingin lihat sebenarnya ingin tahu bagaimana sih pemerintah ini bekerja dan bagaimana upaya kerja untuk tetap menjaga kinerjanya, untuk tetap menjaga pelayanan tetap berjalan masyarakat tetap terlayani dengan baik, sudah tim pembangunan pemerintah tetap berjalan dengan baik, walaupun kita harus bekerja dari rumah. Di samping itu juga bagaimana pemerintah juga tetap dapat bekerja dengan keras dalam upaya menangani wabah COVID-19 ini. Untuk itu, pertama saya silakan kepada Bapak Menteri Perdagangan Aparatur Negara, Bapak Cahyo Kumolo. Waktu kami persilakan Pak. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih Pak Ustaz Tamrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat sore Pak. Tadi pagi jam 10 kami mengisi juga kuliah umum pada Sespimti Polri Angkatan 29, kemudian hari ini kami diberi kesempatan untuk mengisi acara ini. Baik, saya merespon secara langsung saja dari pengantar Pak Tamrin tadi. Kenapa Bapak Presiden Jokowi dalam pidato di depan DPR pada saat pelantikan beliau kemudian masuk dalam visi misi 5 tahun ke depan, salah satu visi misi beliau adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
dan juga dalam konteks untuk penyederhanaan birokrasi atau reformasi birokrasi. Bagaimana membangun birokrasi yang melayani dan membangun birokrasi yang cepat untuk merespon seluruh keinginan dari masyarakat yang ada. Kalau kita mencermati 5 skala prioritas kerja Bapak Jokowi, jelas tadi yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang beliau inginkan bagaimana sebagai pekerja keras, yang dinamis, yang terampil, dan menguasai tech, kemudian menyederhanakan birokrasi, tidak semata-mata memangkas eselon 5, eselon 4, dan eselon 3 menjadi fungsional, tapi sebuah mata rantai, sebuah sistem ketata kelola kepegawaian yang saya kira akan lebih tepat ke depan ini. Dasar ini memang yang pertama, jujur kita akui masih adanya kelemahan, terlalu banyak tingkatan dalam struktur organisasi kepegawaian. Ya, saya pernah 5 tahun di Kemendagri, begitu rentangnya begitu panjang sekali di sini. Sehingga pengambilan kebijakan keputusan itu menjadi lambat. Semakin besar kemungkinan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi. Kemudian yang ketiga, biaya mahal sekali. Apalagi Ibu Menteri Keuangan juga pernah mensitir kalau kegiatan kementerian lembaga diselenggarakan di kantor dan di hotel, kenapa lebih mahal kalau diselenggarakan di kantor, misalnya begitu. Kemudian semakin tidak fleksibel dalam proses pengambilan keputusan ini. Nah, dengan demikian Bapak Jokowi memerintahkan kepada saya bagaimana ada transformasi. Transformasi setidaknya masalah cultural transformation, masalah digital transformation, masalah struktur transformation, dan masalah regulasi yang ingin dikembangkan secara ke depan dengan baik. Kemudian yang kedua, dari proses selama ini kita cermati gejala-gejala organisasi yang begitu rentang panjang ini, di mana struktur dan hierarki yang tidak berkorelasi satu sama lain dan membangun agar tidak tumpang tindih. Karena satu kabupaten kota dan satu provinsi itu struktur OPD-nya atau SKPD-nya yang membidangi sub-sub bagian juga bervariasi dan berbeda-beda. Kemudian setiap struktur yang ada harus memiliki sebuah peran, sebuah kinerja, sebuah kontribusi yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dibentuk. Sistem dan proses bisnis yang berlaku masih terkesan berbelit-belit dan harus mengikuti perkembangan dan perubahan dalam era digital. Ini saya kira banyak dilalui, baik oleh saya sendiri atau oleh para kementerian, institusi lembaga, para gubernur, bupati, wali kota pada saat-saat masuk pada tahap birokrasi yang ada. Saya kira ini ada rentang yang harus selalu kita ikuti dengan cermat. Keinginan kami merumuskan visi misi Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, bagaimana membangun birokrasi yang dinamis. Ada fleksibilitas yang tinggi, ada proses yang sederhana, organisasi yang ramping, yang berbasis kinerja. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, ada kapabilitas yang baik, di mana kemampuan berpikir jangka panjang, dorongan berbagai inovasi, dan perubahan yang ada. Nah, intinya inovasi. Sekecil apapun inovasi itu harus dibangun, ditumbuhkan dalam setiap proses birokrasi di semua tingkatan yang ada. Yang ketiga, membangun birokrasi yang dinamis adalah menginginkan budaya yang unggul, di mana masalah meritokrasi, masalah anti korupsi yang berorientasi pada kinerja, perubahan budaya ini harus dijadikan sebagai skala prioritas untuk pembangunan 5 tahun, dan ini harus dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh. Itu yang diinginkan oleh Bapak Presiden pada saat beliau memanggil saya. Ini tugasnya bagaimana segera dalam konteks 1 tahun 2 tahun ini segera menyelesaikan masalah-masalah birokrasi agar proses pengambilan keputusan politik pembangunan di tingkat pusat sampai di tingkat daerah bisa cepat, melayani masyarakat dengan cepat sehingga pertumbuhan daerah juga akan dengan cepat di situ. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadikan pola pikir eselon menjadi fungsional memang tidak mudah. Memang di beberapa kementerian lembaga tidak ada masalah. Tapi memang ada beberapa hal yang tidak mungkin dijadikan fungsional. Bisa seperti kepala kantor. Nah, saya kira kan juga harus dicari sebuah terobosan yang baik. Karena memperkuat organisasi fungsional, saya kira baik dalam konteks pemegang kewenangan yang ada, kemudian memperkuat mekanisme jabatan administrasi untuk mempercepat keputusan yang diambil, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa dikelompokkan dengan berbagai hal-hal yang ada. Dan saya kira kementerian, kepala lembaga, rektor maupun kepala-kepala daerah juga menginginkan ada konsep kompetensi ASN sesuai dengan jabatan, kemudian pasti menginginkan punya model squad team sesuai dengan konteks yang ada di tiap-tiap daerah. Bapak sekalian, dari tema hari ini menarik sekali. Dari awal kami merintis sampai pada bulan Januari, mendadak ada COVID-19 ini. Dan ini yang akhirnya merubah pola pikir, merubah pola gerak, dan menguji kesiapan-kesiapan bagaimana yang seharusnya diambil sebuah keputusan yang cepat mengikuti perkembangan COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini memang terjadi hampir di seluruh dunia. Fenomena ini memang mengubah sikap dan perilaku masyarakat, diantaranya dengan menyesuaikan sistem kerja yang lebih memperhatikan pola hidup bersih, sehat, dan cepat mengambil keputusan. Permasalahan yang saya persiapkan sekarang ini dalam tempo kapan PSBB ini atau pandemi selesai. Dengan selesainya pandemi ini, apakah sistem tata kelola pemerintahan akan kembali manual semula lagi atau harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ini? Nah, saya kira di lingkungan aparatur sipil negara, Menpan RB sudah menerbitkan berbagai kebijakan penyesuaian sistem kerja ASN, yaitu pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, di tempat tinggal, atau yang dikenal dengan work from home. Jadi intinya kerja, tidak libur. Ada piket, silakan. Bagi instansi yang fungsinya fungsi pelayanan langsung, saya kira bisa digilir. Seperti imigrasi misalnya, kemudian seperti rumah sakit dan sebagainya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka penyelenggaraan pertemuan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta memang harus dibatasi, ditunda, atau mungkin dibatalkan, sehingga konsep-konsep dalam kerangka untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini saya kira bisa dijalankan sebagaimana yang kita laksanakan pada sore hari ini. Kemudian kami juga menginginkan bahwa ke depan perlu ditata kembali mengenai perjalanan dinas yang tidak perlu, kemudian lebih selektif, program lebih fokus, outputnya lebih jelas, dan tingkat kinerja ASN juga tolong ukurnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak sekalian, untuk memudahkan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggal, telah juga disusun protokol pelaksanaan tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara yang intinya antara lain meliputi hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan tanggung jawab aparatur sipil negara. Kalau di daerah ya tanggung jawab tetap kepada gubernur, pada sekda, pada bupati, wali kota, dan sekda yang secara operasional di tingkat bawah. Bapak sekalian,
Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tersebut telah mendorong setidaknya transformasi digital pemerintahan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggal tersebut, beberapa sistem aplikasi yang dapat diterapkan itu bisa digunakan. Misalnya aplikasi kepegawaian, aplikasi komunikasi, aplikasi pendukung lainnya seperti masalah kehadiran, masalah absensi, termasuk hal-hal lain yang saya kira sudah dipersiapkan di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam prakteknya, penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara masih menemui beberapa kendala, permasalahan, dan hambatan. Misalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai belum termonitor secara akurat, termasuk presensi yang berpotensi jangan sampai menimbulkan manipulasi. Ini sedang dipersiapkan dengan baik bagaimana sistem yang tepat di sini. Selain itu, kualitas koneksi internet yang bervariasi tergantung di satu wilayah, sehingga berpotensi mengganggu kegiatan atau rapat-rapat secara online. Dan yang tidak kalah pentingnya juga masalah keamanan informasi. Karena berbagai kegiatan pemerintahan dengan menggunakan aplikasi negara lain, ini saya kira juga perlu dipastikan keamanannya. Hal lain yang masih perlu diperhatikan adalah mengenai tanda tangan dokumen, seperti dokumen kebijakan, dokumen keuangan, yang masih memerlukan adanya tanda tangan basah yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan melihat kondisi yang belum ada prediksi yang pasti saat ini, kapan selesainya pandemi COVID ini, ke depan perlu dilakukan langkah-langkah penting dan strategis untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif atau disebut dengan new normal, yang mengedepankan membangun sistem yang fleksibel, membangun kolaboratif, dan membangun konektivitas yang ada. Kebijakan tersebut tentu harus didukung dengan adanya penerapan SPBE yang terintegrasi di seluruh aspek pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, di mana sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap disiplin dan kinerja pegawai dan penilaian capaian kinerja pegawai yang jelas dan terukur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Bapak Moderator, hal yang saya sampaikan secara singkat poin-poin tadi setidaknya dapat menjadi acuan kita bersama untuk bagaimana kita memperbaiki kinerja birokrasi ke depan. Saya yakin dengan kerja serius yang dilaksanakan secara konsisten dan berkomitmen akan memperoleh dukungan dari semua pihak. Dan saya mengajak yang hadir pada forum diskusi ini, mari kita bergotong royong, mari kita bekerja sama, mari kita membuat inovasi-inovasi yang ada dalam upaya untuk bisa mempercepat proses-proses melayani masyarakat. Sebagai tambahan informasi saja, jumlah pegawai negeri kita itu lebih kurang 4,3 juta. Dan 70%-nya itu ada di jajaran pemerintah daerah. Dan 1,6 juta dari 4,2 juta itu adalah masih tenaga administratif. Kekurangan tenaga guru yang punya kualitas masih kurang 700.000 guru, masih kurang 400.000 tenaga kesehatan, masih kurang hampir 250.000 tenaga-tenaga penyuluh yang dibutuhkan, baik mulai dari tiap-tiap desa, kelurahan, kecamatan, sampai di tiap-tiap kabupaten kota. Sistem inilah yang saya kira ingin coba kita selesaikan. Kalau menurut hasil dialog kami dengan Menteri Pak Nadiem Mendikbud juga dengan semua pihak, dalam tempo 3 tahun akan bisa selesai. Tentunya juga harus didukung oleh dana dan keuangan yang cukup memadai. Kami juga belum tahu apakah dengan kondisi pandemi ini apakah sektor tata kelola keuangan kita untuk tahun anggaran di tahun-tahun yang akan datang apakah masih sama atau mungkin, dan pasti akan ada perubahan-perubahan. Pasti akan ada beberapa
konsolidasi yang ada. Saya kira demikian, Bapak-Ibu sekalian, secara umum dalam konteks saya tadi mengajak untuk bisa lebih memahami apa yang menjadi keinginan Bapak Jokowi, bahwa birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan, kemudian eselon harus menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional. Itu keinginan yang diterapkan oleh kita pada langkah-langkah kritikal penataan ke depan sudah coba kita rumuskan dengan baik. Mudah-mudahan dalam tempo yang waktu tidak lama ini akan jalan sehingga sistem ini akan bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian, Bapak Sumbangsih, pikiran kami dalam konteks bagaimana lebih mengoptimalkan membangun sistem tata kelola pemerintah. Kami ingin ASN itu profesional. Siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun rektornya, siapapun bupati, wali kota, gubernur, mungkin dari berbagai partai politik, yang mekanisme 5 tahunan atau 10 tahunan berganti, tapi aparatur sipil negaranya adalah harus profesional. Siapapun bupatinya, ASN juga harus tunduk pada bupati, pada wali kota, pada gubernur, pada menteri yang dipilih, yang ditunjuk presiden, termasuk kepada presiden. Kami ingin ASN itu birokrasi yang tegak lurus, seperti TNI, seperti Polri. Tegak lurus, siapapun pimpinannya, apa perintah pimpinannya, harus semua diikuti dengan. Nah, inilah yang ingin menjadi kata kunci kita, kalau 70% aparatur negara ini ada di daerah, sehingga kewenangan penuh, otonomi penuh ada pada bupati, wali kota, gubernur dalam kerangka untuk membangun sebuah sistem manajemen pemerintahan yang solid, yang tegak lurus ke atas, bagaimana manajemen daripada TNI dan Polri. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bersama akan pentingnya membangun sebuah rumah sakit daerah, rumah sakit rujukan, puskesmas, termasuk puskesmas pembantu, yang saya kira harus cepat menangani berbagai permasalahan, kemudian masalah-masalah bantuan sosial yang harus terukur, harus cepat, harus tepat, termasuk data juga harus akurat, juga harus dipunyai data oleh seluruh pemerintah daerah, khususnya yang lebih tahu mengenai sikon-sikon yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini akan bisa cepat selesai. Mari kita lawan COVID-19 ini, dan kita harus yakin, harus semangat, harus optimis, harus tetap sehat. Kita akan mampu menanganinya dengan semangat kebersamaan dan kegotong royong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Menteri. Menarik memang banyak upaya dan bagaimana memang tantangan terberat bagi, saya tidak pahami, tantangan terberat bagi pemerintah itu adalah melakukan adjustment gitu ya, dari apa yang sudah direncanakan dari COVID coba-coba melanda kita, sehingga mau nggak mau kita tetap melakukan adjustment, ya, termasuk adjustment dalam definisi apa yang kita maksud dengan kehidupan normal itu lagi, dari dengan apa itu dengan new normal itu kan. Kemudian kita bergerak dari new normal menuju new normal. Baik Pak Menteri, kita terima kasih sekali lagi. Nanti mudah-mudahan Pak Menteri masih berkenan untuk ya, masih saya ikuti. Baik, selanjutnya dari urutannya kita silakan kepada Pak Gubernur atau yang mewakili, gitu, dan sebagai koordinator provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat, WBP, dan sebagai kepala daerah, tanggung jawab gubernur tentu tidak ringan. Jadi mudah-mudahan saya berharap Pak Gubernur bisa menyampaikan, atau Pak Asisten 3 yang mewakili bisa menyampaikan kira-kira langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh provinsi gitu untuk yang menjawab 3 hal tadi. Pertama, bagaimana tetap memelihara kinerja. Yang kedua, tapi tetap dengan bekerja di rumah, bekerja di pensi. Dan yang ketiga, bagaimana tantangan baru yang datang ini juga bisa diatasi, yaitu penanganan COVID. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia buat kita semua. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore, Mas. Salam dari teman-teman PKN Angkatan 43, Pak Menteri. Ya, sama-sama. Oke. Pak Usdi, izinkan saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Seharusnya beliau yang langsung, tetapi karena memang ada beberapa acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, termasuk ada kegiatan yang mendadak, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan atau memberikan ikut dalam acara yang teman-teman dari MAP Universitas Sriwijaya. Jadi senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentu sudah berusaha menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Di antaranya kita tidak mengurangi sedikit pun apa yang kita sebut pelayanan kepada masyarakat. Jadi di tengah pandemik yang sekarang melanda di Sumatera Selatan, standar pelayanan kepada masyarakat tetap kami sesuaikan dan tidak dikurangi kualitasnya sedikit pun. Kami lakukan beberapa giat, misalkan saja work from home juga kami perlakukan untuk mengurangi intensitas yang kemudian bisa kita anggap jangan sampai terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Kami melakukan pengaturan piket kepada seluruh OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus juga pada teman-teman di kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Juga melakukan pengaturan terhadap layanan-layanan yang memang menjadi krusial bagi masyarakat. Juga kami laksanakan strategi-strategi tertentu, di antaranya juga mengaktifkan layanan-layanan online yang selama ini juga sudah dilaksanakan, lebih untuk diaktifkan dan ditingkatkan lagi. Terutama kalau kita sikapi apabila justru ini terjadi peningkatan sebenarnya kualitas layanan itu dengan kemudian diberlakukannya layanan-layanan online yang ada di seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintah Sumatera Selatan maupun kabupaten kota, karena semua membuka posko-posko layanan dan tujuannya untuk sekali lagi tidak mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat seperti yang sudah digariskan oleh Pak Menteri tadi. Kemudian terkait dengan penanganan COVID misalnya, tentu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sudah melakukan langkah-langkah, di antaranya kita membuat satgas yang tujuannya untuk memberikan penanganan khusus kepada COVID yang sekarang ini menjadi pandemik ya. Di antaranya ada satuan tugas pencegahan dan penanganan, kemudian juga mengeluarkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID, kemudian record pushing dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan komunikasi informasi edukasi di seluruh wilayah dan stakeholder, yang tujuannya tentu untuk memastikan bahwa masyarakat dan semua yang ada di aparatur khususnya memahami tentang penanganan daripada COVID-19 yang sekarang ini lagi melanda. Nah, menyiapkan rumah sakit rujukan, kemudian juga kita melakukan pendataan kebutuhan alat kesehatan, kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tujuannya untuk menangani dan melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini. Kembali lagi terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, kami sampaikan bahwa untuk kriteria pemangkasan eselonisasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kami juga sudah sampaikan usulan kepada Pak Menteri Pan-RB terkait dengan, terutama berhubungan dengan organisasi perangkat daerah yang melayani perizinan yang ada di Sumatera Selatan dan investasi. Dan ini juga sudah kami lakukan profiling, kemudian mapping yang tujuannya untuk
ikut dalam satu langkah menyukseskan apa yang disampaikan atau diminta oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Jadi kondisi-kondisi yang demikian ini kami lakukan untuk melaksanakan organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Demikian Pak Usni. Ya. Baik, Pak Edward, terima kasih. Katanya pemerintah provinsi juga mayoritasnya tidak terganggu, ya, dia tetap bisa memperbaiki kerjanya, walaupun nanti juga saya mau ekspor nih, ya, kira-kira supaya kita juga bisa tahu nih, apa kira-kira bahwa apakah ada masalah yang kendala sehingga pemerintah tidak mengganggu kinerja pemerintah, atau kalau dibilang kurang, kalau kita sama kayak tidak terganggu kok, ya seperti saja, to be true, ya, bilang gitu ya, karena bagaimanapun juga pasti kita ada kendala, ya, bekerja dari rumah, kita belajar, kita dapat belajar dengan daring gitu. Baik. Ya gini, artinya memang dalam konteks untuk pelayanan kepada masyarakat kita tidak bicara pada persoalan ya, kalau kendala memang masih ada beberapa yang kita adalah langkah-langkah untuk supaya kendala itu bisa kita atasi, demikian Pak. Nanti kita ekspor lebih jauh. Baik, berikutnya terima kasih Pak Prof. Edward. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Bupati Kabupaten Pali. Langsung saja Pak Heri untuk waktu untuk Pak Bupati, silakan Pak. Terima kasih Pak Usni Tamrin, yang kami hormati Bapak Menteri PAN-RB, Bapak Gubernur atau yang mewakili, tentunya sohib kami Wali Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tentunya waktu bagi kami diberikan untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik di dalam rangka COVID-19 atau pandemi yang melanda kita semua. Tentunya kepada Bapak Dr. Muhammad Husni Tamrin, Master of Science, tentunya kebijakan-kebijakan daripada pemerintah Kabupaten Penuh Kalabatan Ilir tentunya harus mengacu apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi, tentunya harus tegak lurus dengan aturan-aturan yang ada di pusat dan kami implementasikan ke kabupaten kota kami. Nah, untuk itu tentunya tadi hampir sama tentunya dari yang mewakili Bapak Gubernur, tentunya bagaimana kita melaksanakan kinerja di dalam wabah ini. Tentunya kita menyikapi dengan bersama bahwa wabah ini musuh kita bersama dan kita harus bersama-sama untuk melawan ini. Apalagi ini disampaikan Bapak Menteri, kita harus bersama dan bergotong royong untuk memutuskan mata rantai daripada COVID-19. Nah, untuk itu tentunya kami Kabupaten Penuh Kalabatan Ilir, mungkin kami perkenalkan sedikit kepada Bapak Menteri bahwa kami daerah otonomi baru 22 April 2013. Nah, tentunya dengan kondisi daerah baru dan kami banyak melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan infrastruktur, tentunya dengan adanya COVID-19 ini kami tentunya kalau disampaikan ada kendala-kendala, tentunya pasti ada kendala tersebut. Namun Bapak Ibu dan sekalian, artinya kendala ini dengan bersama, dengan bergotong royong kita dapat diatasi bersama. Tentunya yang pertama bagi para pegawai kita mengatur peraturan Bupati, yaitu mengatur jam kerja daripada pelaksana di pemerintahan kita, yaitu jam 9 sampai jam 3. Kemudian kita meniadakan apel dan senam pagi, dan kemudian apel sidik jari maupun fingerprint juga itu kita ditiadakan. Namun tentunya kami tetap terus mengontrol melalui sekretariat daerah bahwa seluruh pegawai kita itu melaksanakan absen melalui online. Artinya mereka ada di rumah
dan mereka juga bekerja di rumah. Kemudian kami membagikan pembagian shift kerja, tentunya dari eselon 3, eselon 4 per hari, eselon 3 itu minimal 70%. Karena apa? Eselon 3 di setiap OPD itu paling banyak itu 4 atau 5 orang. Nah, untuk eselon 4, karena jumlahnya cukup banyak, kami membatasi cuma 30%. Artinya hal-hal yang bisa kami komunikasikan melalui Vidcon atau video ataupun alat-alat elektronik yang lain, kecuali apa yang tanda tangan maupun masalah-masalah yang prinsip, itu kami langsung berhubungan orang per orang yang dilakukan dengan menggunakan protokol daripada kesehatan. Seperti kita harus memakai masker, setiap masuk ruangan kita harus mencuci tangan. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus laksanakan bersama-sama. Alhamdulillah selama ini masyarakat kami terkhusus dari OPD baik gabungan TNI dan Polri itu bersatu padu untuk melawan COVID-19 ini. Kami dari tanggal 14 Maret itu kami sudah membuat surat kepada seluruh anak-anak sekolah kami melalui Dignas. Tanggal 12 Maret, kalau tidak salah kami mendengarkan instruksi Presiden bahwa pandemi sudah mempengaruhi seluruh daerah termasuk Indonesia. Kami melakukan rapat dengan Musbida atau Forkompinda kami. Dari kesimpulan itu tentunya kami mulai tanggal 15 Maret sudah meliburkan semua anak-anak sampai menunggu instruksi pusat selanjutnya. Kemudian kami membentuk gugus-gugus tugas di setiap perbatasan, kami membuat untuk posko-posko untuk yang datang atau yang dari ke Kabupaten Pemekalan Hilir. Di situ kami melakukan pemeriksaan awal tentunya suhu tubuh. Dan memang ada beberapa orang yang suhu di atas 38, nah itu dengan gugus tugas dari pasukan gugus tugas cepat kami, itu mereka dibawa ke rumah sakit dan dicek. Tentunya alhamdulillah panasnya mungkin karena jarak mereka pulang ke kita jauh, artinya panas itu cuma demam biasa. Kemudian kami mengajak seluruh dari baik kadus, kepala desa, lurah, RT, RW untuk bersama-sama dan bersikap jujur. Bagaimana bersikap jujur? Tolong beritahu kami kepada gugus tugas kesehatan kami jika ada sanak saudara kita yang datang atau masuk ke Kabupaten Pali yang dari daerah pandemi. Nah, untuk itu tim kesehatan kami akan segera mendatangi. Minimal kami periksa suhu tubuh dan kami akan memberikan atau memerintahkan mereka untuk mengisolasi diri atau isolasi mandiri di tempat masing-masing. Dan kami memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kita setiap saat melalui radio, melalui surat kabar setiap hari bahwa COVID ini musuh kita bersama. Tidak ada kata lain, bersama dan bergotong royong untuk memutus mata rantai ini. Saya kena, seluruh rakyat kita kena. Salah satu kena, semua kena. Jadi harus memproteksi dari diri kita masing-masing. Kepada gugus tugas kami yang di posko-posko selalu kami sampaikan bahwa Anda ini benteng kami. Kalau Anda kerja tidak baik, Anda kerja tidak bagus, habis masyarakat kita yang ada di sini. Alhamdulillah. Kami sampai saat ini dan insya Allah kami berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kami tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekarang kami masih di dalam zona hijau dan insya Allah sampai COVID terakhir ini kami tetap zona hijau. Artinya intinya dengan kebersamaan, dengan bergotong royong, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dan kepada masyarakat kami sampaikan, turuti pemerintah, karena pemerintah inilah ujung tombak. Kalau kami tidak memberikan arahan-arahan kepada kamu, berarti kita menghancurkan negara kita ini.
Jadi mulai satu persatu, seluruh gugus tugas, baik TNI, Polri, semua unsur masyarakat, baik LSM, semua pramuka kami kerahkan untuk ikut berpartisipasi memutuskan mata rantai dari COVID ini. Nah, untuk itulah tentunya dengan harapan kami, apa yang disampaikan Bapak Menteri tadi tentunya yang dilaksanakan pemerintah kami juga tentunya ada kendala-kendala, tapi kendala itu tentunya dengan kebersamaan, dengan gotong royong, tentunya kita dapat bekerja dengan baik. Kemudian untuk tugas perbantuan kita kepada masyarakat seperti Dukcapil, kita melakukan pelayanan dokumen dan catatan sipil itu melalui Bitcoin atau melalui alat-alat elektronik yang lain. Nah, kemudian berkas yang telah selesai itu dikirim baik melalui ojol maupun melalui pos, sehingga kami bisa mengambil data tersebut dan bisa dikerjakan di tempat di kantor kami. Jadi alhamdulillah juga masyarakat kami, walaupun mungkin ada sedikit yang belum mengerti apa ini COVID, tentunya kami berusaha siang malam 24 jam gugus tugas kami itu mengontrol. Jadi insya Allah dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan kesatuan dan gotong royong, insya Allah semua wabah ini akan dapat kita selesaikan dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi. Kemudian kepada Bapak Menteri, apa yang disampaikan tadi tentunya 4,3 juta PNS yang ada di Republik Indonesia, 70%-nya tentunya ada di daerah. Nah, untuk itu mungkin dalam kesempatan ini Pak Menteri, kami ingin juga menyampaikan mungkin kalau di dalam ada regulasi penerimaan PNS di tahun depan, bahwa kalau secara hitungan bahwa kami minimal mempunyai pegawai negeri sipil itu kurang lebih 6.300. Namun sekarang pegawai negeri kami baru berada 1.793. Nah, kami mengharapkan untuk ke depan tentunya kuota untuk Kabupaten Pali itu untuk dapat diperbanyak, Pak. Tahun ini kami mendapat 337, di tahun 2015 kami mendapat 390. Artinya kami masih mengurangi lagi, kurang 4.000 lagi. Artinya dengan kebijakan Bapak tentunya mudah-mudahan ke depan kami dapat kuota yang lebih baik lagi sehingga pemerintahan kami dapat berjalan dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kepada Bapak Husni Tamrin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bupati Pali, Pak Heri Amalindo. Baik Pak, selanjutnya untuk siap waktu, saya langsung saja ke Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Pertanyaan tetap sama Pak Wali Kota, gitu, bagaimana menjaga kinerja kalau work from home ini, gitu, pelayanan tetap berjalan dengan baik dan COVID juga tertangani. Silakan Pak Manas, Pak Wali. Terima kasih Pak Aam, Kakanda Aam. Ini senior saya, jadi Pak Menteri, saya juga alumni dari Visipol Unsri angkatan 86. Di sini juga banyak rekan-rekan yang juga monitor. Dan salam hormat, selamat sore buat Bapak Menteri, Pak Cahyo Kumolo. Ini beliau juga tokoh muda kita, sampai sekarang juga masih kelihatan muda. Dan juga mewakili daripada Bapak Gubernur Adinda Edward, ini juga satu alumni juga ini Pak Menteri. Kemudian juga ada Pak Kakanda Heri Mapelindo, ini Bupati Pali. Alhamdulillah sampai sekarang masih hijau ini. Mudah-mudahan tetap hijau ya. Jangan seperti Kota Lubuk Linggau. Linggau ini sudah merah. Merah benar. Jadi saat ini 39 dan mungkin akan nambah lagi jadi 44. Baiklah, menyikapi permasalahan kita pada sore hari ini. Jadi mungkin ringkas saja bahwa kita ini di daerah tentu selalu tunduk apa yang selalu disampaikan ataupun instruksi-instruksi daripada Presiden. Kita ketahui bahwa sejak Corona ini menyebar di Indonesia, Bapak Presiden sudah menyampaikan himbauan dan instruksi untuk daerah-daerah
meliburkan anak-anak sekolah, artinya belajar dari rumah saja, kemudian juga bekerja dari rumah, begitupun sholat atau ibadah juga disarankan untuk dilakukan dari rumah. Nah, ini memang setiap daerah menyikapi ini dengan berbagai macam cara, ya. Ada yang langsung disikapi, ada juga yang menunggu, ya, instruksi lebih lanjut dan sebagainya. Dan usul Kota Lubuk Linggau terus terang sejak adanya instruksi itu kita baru bisa menindaklanjutinya pada tanggal 16 Maret. Ya, 16 Maret itu baik juga anak sekolah, guru-guru, ya, itu belajar dari rumah. Begitupun ASN-nya juga kita lakukan dari rumah. Dan selebih daripada itu, kita di daerah ini selalu mendapatkan surat, ya, macam-macam. Termasuk juga dari Menpan RB terakhir ini nomor 54 tahun 2020 sendiri, ya, menyempurnakan dari berbagai macam surat edaran yang sudah ada sebelumnya. Begitupun dari Mendagri, dari surat edaran dari Menteri Keuangan, ya, dan juga surat keputusan Presiden nomor 11 yang terakhir, ya, berkaitan dengan penanganan daripada COVID ini sendiri. Dan kita ketahui semua bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, ya, semua harus didukung dengan inovasi, ya. Jadi walaupun kita setiap daerah mungkin tidak sama, ya, Lubuk Linggau, Pali agak berbeda, ya. Juga begitu pun kita melihat kota Jakarta, ya, dan kota-kota lain, kabupaten lain juga berbeda dalam penyikapan. Kenapa? Ya, seperti Lubuk Linggau saat ini memang kalau dibilang zona merah, kami memang sudah zona merah, dan itu semua tentu kami sikapi dengan bagaimana kita bisa menangani semua itu. Jadi intinya, kalaupun sekarang kami zona merah, dari kemarin untuk penyelenggaraan pemerintahan kita tidak pernah berhenti. Itu yang paling utama. Yang kedua, pelayanan di masyarakat juga kita tidak pernah berhenti. Itu tetap kita lakukan. Kenapa ini kita lakukan? Karena itu tidak boleh berhenti, dan yang paling utama adalah yang kita lihat bahwa bagaimana daerah itu bisa menyikapi untuk menjalankan protokol-protokol medis yang sudah diarahkan. Artinya bagaimana di lokasi itu tidak terjadi kerumunan, artinya menempatkan masyarakat. Kalau ada pelayanan di Sdukcapil, pelayanan presiden dan sebagainya, seperti yang kita lihat selama ini. Dan juga menyiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan cuci tangan, ya, dan hand sanitizer dan sebagainya, ya. Dan apabila perlu kita juga menyiapkan juga masker, ya. Kalau untuk sekarang di Linggau, ya, alhamdulillah semuanya sudah wajib pakai masker. Dan ini kita lakukan terus dalam upaya kita untuk tidak membuat penyelenggaraan pemerintah ini berhenti, pelayanan juga kepada masyarakat juga berhenti. Nah, di sisi lain yang perlu kita tekankan memang terus ini, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, aparatur kita, baik itu di kantor-kantor, ya, ini kadang-kadang lupa, gitu ya, lupa bahwa mereka kondisinya tidak seperti biasanya. Artinya yang biasanya duduk ngerumpi rame-rame ngobrol-ngobrol ini harus diingatkan terus bahwa, ya, kondisi seperti ini mereka tidak boleh lagi berkerumun, ngobrol atau bersalaman dan sebagainya. Nah, hal-hal ini yang selalu saya ingatkan juga terus kepada aparatur, sehingga kedua hal ini, baik penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat ini tetap berjalan di Kota Lubuk Linggau. Nah, Bapak Menteri yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami cintai, di Kota Lubuk Linggau terus terang kondisinya memang seperti biasa saja. Karena dari awal juga kami sebenarnya melihat bahwa kondisi ini adalah bagaimana kita merubah perilaku kita saja. Jadi kami terus melakukan penanganan ini secara optimal saja. Jadi kami menyiapkan tempat-tempat penampungan, baik isolasi maupun rumah sehat, ya, kemudian kami lakukan tracking, kami lakukan rapid test, kami lakukan swab, ya, sehingga yang kami pikirkan adalah hikmahnya yang seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi,
Ya mudah-mudahan kita akan bisa melakukan penyehatan massal ya kepada seluruh masyarakat kita. Karena kalau yang sudah sakit sepertinya memang agak parah kalau memang sudah kena corona ya. Kalau tidak cepat ditangani. Tapi kalau mereka cepat ditangani, saya pikir masih bisa diselamatkan. Jadi seperti itu saja kondisi saat ini. Jadi di Kota Lubuk Linggau sampai sekarang juga masyarakatnya masih tenang-tenang saja ya. Saya juga terus mengajak masyarakat untuk tidak panik karena katanya kepanikan itu juga menjadi hal yang sangat bahaya juga untuk penanganan masalah COVID seperti ini. Mungkin Pak Am, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami tetap kerja seperti biasa, tapi yang paling utama bagaimana kita sendiri bisa mengikuti protokol-protokol medis yang ada dan kemudian juga mengajak masyarakat juga ikut apa yang seperti yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi bahwa acara kita saat ini ditonton oleh 193 viewers, partisipan gitu ya. Dan itu yang melalui Zoom sekarang 960 dan juga ditonton melalui YouTube di MHT Associates dan di Facebook Ratu Televisi ya, yang dibacakan langsung dari Denpasar, Bali gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini jadi bermanfaat. Baik, tadi yang disampaikan bicara tentang norma-norma apa yang seharusnya disampaikan oleh pemerintah dan juga apa yang sudah dilakukan. Tapi saya masih belum dapat seluruh tadi cerita tentang konkret ya, gitu ya. Karena kalau kita bicara bahwa pemerintah harus bekerja dengan baik, bahwa masyarakat harus dilayani, pasti semua orang setuju. Tapi kan seperti peribahasa bilang, the devil is in the details, gitu ya. Jadi dalam turunan-turunannya, tadi Pak Menteri sudah juga menyinggung, Pak Menteri sudah mulai menyusun semacam protokol termasuk bagaimana membangun indikator kinerja sehingga walaupun bekerja dari rumah, karena kita nggak pernah tahu nih mau sampai kapan kita seperti begini gitu. Jadi saya pikir sebab selama vaksin COVID belum ditemukan, mungkin masa-masa Desember kita bertemu dengan itu menjadi semacam kemewahan walaupun kita nanti sudah akan lepas PSBB, tapi itulah kita akan dalam suasana yang secara sosial, katakanlah social distancing walaupun dalam bentuk yang minimum tetap akan kita lakukan. Nah, sampai sejauh ini Pak Menteri gitu, bagaimana saya ingin ke Pak Menteri dulu sebelum dilepas ke audit, bagaimana Menpan gitu sebagai dirjen gitu, kata kalau kita bicara tentang pemerintah kan persoalan utama pemerintah kan fragmentasi dari pemerintah ini Pak Menteri ya, masing-masing. Nah itu bagaimana kita menjaga supaya aparatur tetap bisa bekerja dengan harmonis sehingga tentu harus menyesuaikan juga roadmap-nya gitu dalam suasana yang katakanlah sebagai normal baru nih. Silakan Pak Menteri. Ya, kalau di Kementerian Pan-RB saya kira tidak menjadi masalah. Semua jalan. Karena kami juga punya paguyuban Kemenpan RB yaitu yaitu dengan BKN, Badan Kepegawaian, yang kedua dengan Arsip Nasional, yang ketiga dengan KSN, yang keempat dengan LAN, kemudian yang kelima dengan Ombudsman, yang keenam dengan KPK dalam kerangka strategi pencegahan korupsi di lingkungan ASN. Nah, memang untuk menentukan mengevaluasi, memberikan penilaian pada pemerintahan yang akuntabel, memang kan harus sidak yang selama ini. Jadi ini yang agak mengganggu memang. Jadi menggunakan pola semacam ini memang tidak mungkin karena kita harus langsung terjun melihat bagaimana pelayanan sebenarnya di semua rumah sakit bagi daerah. Kemudian bagaimana pelayanan yang ada di imigrasi, bagaimana di kantor pajak, bagaimana di Dukcapil kita misalnya, bagaimana di Korlantas kita untuk SIM. Nah, ini harus terjun ke bawah. Karena yang tadinya target saya tahun ini 512 kabupaten kota itu bisa termonitor semuanya, yang menjadi belum optimal, tertunda. Tapi kami sudah minta kepada jajaran kami
fokus kepada daerah-daerah yang bisa kawasan industri, kawasan perekonomian, kawasan pariwisata, termasuk daerah-daerah kota kabupaten yang padat penduduk juga harus menjadi titik tolak secara utama. Kami juga mendorong pada semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di daerah, tidak hanya terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, tapi bagaimana untuk bisa membangun inovasi-inovasi yang ada, sehingga seluruh perda-perda yang dibuat oleh daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, itu bisa terintegrasi. Karena kami ingin yang namanya pemerintah daerah itu bukan oleh presiden sampai kepala desa, kepala pemerintahan, tapi di situ ada TNI, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada perguruan tinggi, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat, ini yang harus terintegrasi. Memang problem utama tadi, bagaimana membangun pola pikir seluruh jajaran aparatur pemerintah dari pusat dan daerah ini yang komprehensif integral. Satu, nah ini memang masih belum utuh di sini ini. Ya, ini kualitas sumber daya manusia, ya, memang salah satu kendala. 1,6 juta dari 4,3 juta ASN kita itu tenaga administrasi yang dijadikan guru oleh daerah dan sebagainya. Maka kebutuhan tenaga kurang. Kayak tadi di Pali, kemudian di Lubulinggo. Ya, selama belum mencukupi tenaga ASN-nya, ya silakan untuk mengangkat tenaga honorer, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dan jangan dijanjikan harus nantinya akan jadi ASN ini. Contoh, kami juga sudah memberikan pelonggaran kepada DKI untuk tenaga harian kebersihan, tugas gorong-gorong. Saya kira kan tugas-tugas pasar tidak harus ASN, tapi mungkin bisa sistem kontrak. Nah, ini juga sedang dipersiapkan oleh Pak Nadiem Mendikbud bagaimana untuk menyelesaikan hal ini. Jadi hambatan-hambatan memang saya kira bervariasi, Pak. Masing-masing kementerian lembaga di daerah, tapi secara prinsip arahan Presiden yang penting pemerintah itu jalan. Melayani masyarakat itu jalan. Masyarakat harus bisa diorganisir, masyarakat harus bisa digerakkan oleh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah di semua lini yang ada. Itu yang sudah kita coba. Kami sudah melakukan evaluasi, mudah-mudahan PSBB di sejumlah daerah ini setidaknya misal bulan Juni selesai PSBB-nya. Kan perlu konsolidasi sebulan 2 bulan. Ini sampai Juli Agustus. Mudah-mudahan tidak melebar karena ini menyangkut masalah keuangan negara juga, menyangkut masalah semua pihak. Ini juga sedang kita tata secara detail sehingga setelah normal kembali, apakah menggunakan sistem yang semacam ini masih terus dijalankan, saya kira akan sangat-sangat lebih efektif. Kalau tidak, mohon maaf saja, rata-rata gubernur itu bisa 1 minggu 2-3 kali ke Jakarta. Undang rapat sini, belum lagi bupati wali kota juga, 34 kementerian lembaga juga punya program mengundang kepala daerah Indonesia. Kalau kita batasi juga tidak fair, karena juga para kepala daerah, pejabat daerah, ada tambahan income juga dari lamsam perjalanan dinas juga. Nah, tapi saya kira akan lebih terintegrasi. Mungkin dengan model semacam ini saya kira akan lebih bagus. Mana yang harus datang secara fisik, mana dengan model video call, saya kira akan sangat-sangat efektif. Hingga bisa ada instruksi satu komando yang harus didengar langsung oleh kepala daerah, oleh sekda, atau oleh semua pihak yang. Saya kira demikian intinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Memang saya merasa sekali gitu kita belajar dari COVID, kita bisa belajar banyak dari COVID. Ya, seperti tadi ya adanya penggunaan online gitu, daring, yang tadi mungkin dia didorong-dorong, kita tapi sekarang mau nggak mau kita terpaksa tetap tinggal di rumah, nggak ke Jakarta dulu, dan yang menarik adalah dengan online kita bisa memutus mata rantai hierarkis ya. Karena persoalan paling terasa bagi kita gitu ya, sebagai seorang pengajar gitu kan. Waktu ada seorang analis dalam melihat suasana birokrasi itu adalah persoalan perilaku atau mental
hierarkisnya gitu ya. Gitu. Yang ini yang saya tahu bahwa Menpan RB gitu itu terus mendorong bagaimana birokrasi itu tetap terbuka, semakin transparan dan sehingga pelayanan menjadi lebih baik. Ya. Saya beri kesempatan kepada para partisipan kalau ada silakan raise hand. Gitu. Mungkin ada kita bisa kasih kesempatan 2-3 orang. Boleh. Halo. Oh, raise hand-nya. Munandar. Pak, di Zoom-nya ada raise hand-nya, Pak. Ya, tadi Pak Priyadi ya, Pak Priyadi dari Musi Banyuasin, dan mungkin berdua dulu, satu lagi, siapa? Silakan. Bentar Pak Priyadi. Biasa tuh, dosen kita tuh. Halo? Halo? Siapa? Bentar Pak, sebentar. Siapa? Halo Pak? Ya, silakan Pak Apriyadi, silakan sambil nunggu yang lain, silakan Pak Apriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Husni yang sudah memberikan kesempatan. Salam hormat untuk Pak Cahyokumolo, Menteri PAN, Pak Wali Kota Lubuk Linggau, dan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Kakanda Haji Heri Amalindo. Jadi begini Pak Husni, kaitan dengan apa yang kita bicarakan hari ini, sesuai dengan temanya, bahwa bagaimana cara pemerintah daerah, dalam ini pimpinan daerah, melaksanakan tugas pada saat ada wabah pandemi ini. Jadi kalau saya lihat pengalaman yang kami dapati selama berapa bulan ini menghadapi pandemi ini berkah dari pandemi ini adalah memaksa kita untuk melakukan lompatan Pak, jumping ini. Jadi pimpinan daerah ini melakukan jumping, bukan main ini. Kalau selama ini kan rapat harus dikumpulkan, sekarang rapatnya semuanya dilakukan secara virtual Pak. Dengan camat, dengan kepala desa, bahkan dengan kepala UPD, kami melakukan ini dengan virtual. Ini ada efisiensi dari sisi anggaran, dan ada efisiensi dari sisi waktu, kemudian mata rantai birokrasinya sangat banyak yang diputus. Ini yang terjadi, yang pengalaman yang kami alami ini. Jadi sangat efektif. Ini ada manfaatnya. Jadi memaksa pimpinan daerah untuk melakukan jumping dengan melakukan percepatan menggunakan media teknologi 4.0 ini untuk memberikan layanan yang terbaik dalam melaksanakan layanan publik, baik layanan publik internal birokrasi maupun layanan publik ke masyarakat. Sekarang nih semua Pak, izin-izin juga semuanya sudah online semua dilakukan. Jadi ada pemutusan yang kata orang lelet, seperti Pak Menpan tadi bilang bahwa birokrasi ini lelet. Nah, dengan kondisi sekarang ini kita dipaksa, pimpinan daerah ini secara tidak langsung juga memaksa para aparat-aparat di bawah, kepala UPD dan pejabat-pejabat eselon ini untuk bekerja dengan menggunakan teknologi, Pak. Sehingga manfaatnya sangat besar sekali. Dan ini secara tidak langsung juga memutus mata rantai penyebaran COVID. Jadi kalau saya melihat, saya menangkap apa yang di statement yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa kita harus berdamai dengan COVID ini. Sebenarnya salah satunya ini, artinya kita harus melaksanakan pekerjaan dari rumah dengan menggunakan teknologi. Kemudian memberlakukan pola hidup yang sehat, kemudian jaga imunitas. Artinya walaupun pandemi ini ada di negara kita ini, tapi semua aktivitas kita masih bisa kita jalankan. Dan dengan adanya teknologi 4.0 ini, seperti yang kita lakukan rapat pertemuan dengan pola Zoom ini, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalangi kita untuk tidak bekerja. Kemudian kaitan dengan arahan Pak Menteri Menpan bahwa pemerintah daerah juga termasuk kami di Musi Banyuasin juga Pak Menteri sudah melaksanakan arahan. Jadi hari ini, minggu ini adalah perpanjangan ketiga kami melaksanakan work from home, kerja dari rumah. Tetapi nilai-nilai pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan semuanya bisa berjalan, termasuk memberikan layanan kepada masyarakat
dalam memberikan bantuan langsung tunai atau bansos, baik yang dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari kabupaten maupun dari dana desa. Alhamdulillah, di samping memang ada masalah, kita juga dapat menarik hikmah bahwa walaupun kita tidak berdekatan, tapi semua pekerjaan alhamdulillah masih bisa kita laksanakan. Harusnya barangkali menurut prediksi bahwa pertemuan-pertemuan online seperti ini kan barangkali baru bisa kita laksanakan di 3-4 tahun ke depan, Pak Husni. Tapi karena wabah ini kita dipaksa, dalam kurun waktu sekarang ini kita dipaksa untuk melakukan rapat-rapat virtual seperti ini. Ini suatu inovasi yang sangat baik yang dilakukan memanfaatkan teknologi yang ada. Dan mungkin ke depan saran saya Pak Menteri, Pak Menpan ini, Pak Cahyo, ini agar dibuat regulasi Pak. Regulasi bahwa rapat-rapat yang seperti ini yang tidak begitu penting barangkali bisa dilakukan dengan virtual seperti ini. Nah, cuman saran saya berpikir kan kalau pejabat ini harus ke Jakarta kan ada biaya perjalanan dinas Pak. Mungkin kalau rapat ini saran saya mungkin ada insentifnya juga. Sekali rapat berapa insentifnya. Barangkali begitu Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kesempatan terakhir ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Titi. Tapi sebelum Bu Titi, ini ada titipan pertanyaan untuk Pak Menteri dari Sarifuddin. Beliau menanyakan tentang bagaimana progres fungsionalisasi eselon 3 dan 4 dan 5 di kementerian dan lembaga. Apakah bisa terlaksana tahun ini sehubungan dengan adanya pandemi virus COVID-19. Ada dari Pak Sarwin. Nanti kita simpan dulu. Silakan Bu Titi dari Dr. Titi dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Silakan Bu Titi. Langsung dijawab. Mana Bu Titi? Terputus ya tadi Bu Titinya. Baik. Kami boleh Pak dari Riau. Siapa Bu? Dari? Dr. Tuti. Silakan. Dr. Tuti dari Riau. Silakan dari Riau. Silakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menpan. Kami senang ya, saya sudah ada mengikuti seminar online ini. Salut buat Pak Menpan dan Unsri ya. Terima kasih Unsri sudah memfasilitasi kami berdialog ya. Nah, baru kali ini Menteri hadir gitu. Mungkin karena kesibukan yang lain dengan menteri-menteri yang lain gitu ya. Nah, alhamdulillah kami bisa langsung bertemu dengan Pak Menpan walaupun dengan ini ya. Tadi kami sudah mendengar pertanyaan itu menarik juga ya, bahwa ada hal-hal positif dari COVID ini. Kita melihat bagaimana pemerintah bekerja ya, gitu ya. Gesitnya pemerintah bekerja, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Dirjen Dikti itu di universitas, itu sudah sangat care terhadap perkembangan yang terjadi dengan adanya sekolah daring ya, belajar daring itu, dan kita juga sudah diajak untuk bagaimana memimpin software untuk bagaimana sistem daring di sekolah itu. Kemudian ada hal-hal juga yang positif ya, kita bisa bertemu langsung begini. Ada kehematan biaya negara di sini tentunya ya. Ilmu terus bertambah, hampir setiap hari saya 3 kali mengikuti seminar. Nah, artinya kita bisa mengungkapkan hal-hal yang terjadi dalam ranah administrasi publik. Kami kebetulan kan administrasi publik ya, paham betul bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik ya. Walaupun pada kondisi yang terjadi di lapangan mungkin banyak terjadi permasalahan-permasalahan, itulah dilema hari ini, kita tidak siap menghadapi bencana ya. Tapi ke depan mungkin ya kita harus forecast ya, kita harus menganalisis lagi bagaimana apa yang kita hadapi hari ini, bagaimana ke depan kita. Nah, bukan hari ini saja kita berdebat tentang pelonggaran ya. Kami sepakat pelonggaran, tetapi hal-hal yang bersifat konsistensi itu tentang penanganan COVID ini
itu juga harus kita pahami betul ya. Bagaimana birokrasi bekerja gitu ya. Bagaimana sistem ini tidak lagi menimbulkan konflik di masyarakat gitu, karena kami sedang meneliti manajemen konflik ini, bahwa masyarakat menginginkannya bagaimana. Nah itu perlu ada dialog ya, tidak hanya mengundang para birokrasi, tapi dihadirkan kembali legislator gitu, karena perwakilan kami masyarakat kan di situ ya. Saya kemarin di ruang publik ya, di konsen tentang pendidikan, saya mengangkat tentang guru-guru honor di Riau. Guru-guru honor itu tidak bekerja dengan baik, tidak diberikan sistem mekanisme pembayaran gajinya pas selama COVID ini. Nah, ketika saya angkat, mereka melapor dan terancam. Nah, itu juga saya ungkap gitu. Jadi ini saya melihat ya bagaimana pemerintah bekerja ini. Saya salut dengan pemerintah, tapi partisipasi publik ini yang belum. Nah, karena hari ini di dalam masa COVID ini, pemerintah tidak harus berdiri sendiri. Saya selalu di dalam grup-grup WA, baik itu masyarakat maupun akademisi, saya mengatakan, ayo dong, dulu negara kita itu dalam masa perang, dengan segala keterbatasan, saya sampaikan dalam film Jenderal Sudirman aja misalnya, masyarakat ngasih makan tentara. Itu namanya kita gotong royong. Nah, itu yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Kami salut dengan apa yang dilakukan pemerintah, tapi dukungan publik itu belum. Bahkan legislator ini ya kemana hari ini gitu loh. Saya sampai kasih sembako loh, Pak Menpan, kepada guru-guru yang tidak dibayar honornya gitu. Nah, padahal Mendikbud sudah mengatakan bahwa dana BOS itu dibayar untuk gaji guru honor. Bahkan boleh dilebihkan. Bahkan diberikan juga untuk membeli paket pulsa. Guru-guru, masih siswanya, kepada orang tuanya, biar proses belajar itu berjalan dengan baik. Nah, kita salut hari ini TPRI sudah mengungkap, ya sudah mengangkat tentang pendidikan, ya. Kita sudah melihat. Namun kita menyayangkan partisipasi publik itu ya. Di sini juga kita melihat ya bagaimana kita membangun partisipasi publik biar sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian ditambah lagi perwakilannya yang kuat ya. Saya mengajak itu anggota legislator untuk ayo turun atau buat satker dong. Jangan pemerintah aja buat satker. Legislator fungsi pengawasannya di mana? Hari ini masyarakat lapar, PSBB kan banyak persoalan kalau di Pekanbaru. Dipulangkan dari 2.000 data, kemudian 200 yang diberikan. Nah ini kan saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada pemerintah, tapi fungsi kontrol itu dan gotong royong masyarakat. Saya menggugah hati ya di grup-grup ya, kami paguyuban membuat donasi. Saya juga di Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia, kebetulan saya Sri Kandi, saya menggugah masyarakat-masyarakat untuk ayo, semua orang harus peduli, ini bencana nasional, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua masyarakat harus ikut terlibat. Nah itu mungkin yang mau saya titipkan Pak Menteri. Mungkin kalau Pak Menteri rapat-rapat dengan legislator dan pemerintah lainnya, ayo dilibatkan semua komponen. Kami siap kok dari pihak-pihak akademisi. Kami juga di Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara. Kebetulan saya ketua bidang diklat ya di Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia. Nah, oke. Baik Bu, sorry saya ini pindah gitu ya. Ya baik Bu Tuti, terima kasih. Sekarang sudah hampir pukul 4.352 ya. Jadi ada dua penanya tadi dari Pak Apriyadi. Apriyadi itu beliau adalah mahasiswa program doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya ya Pak Apriyadi. Tapi selain itu beliau juga adalah sekretaris daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan selain Pak Apriyadi tadi ada Bu Tuti dari Riau. Terima kasih Bu, tadi banyak sekali masukannya. Dan baiklah untuk singkat waktu, mungkin apa yang disampaikan Pak Apriyadi dengan Bu Tuti, saya pikir tidak hanya, walaupun itu juga tadi ke Pak Menpan, tapi tidak hanya khas
mesti jelasin untuk beliau, saya pikir itu juga akan terjadi semuanya gitu kalau kita partisipasi. Jadi saya mohon tanggapan dari Pak Menteri sekaligus closing statement-nya, jadi nanti diikuti dengan dari tanggapan dari Pak Gubernur yang wakili sekalian ke closing statement sampai kepada Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Silakan Pak Menteri, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Husni Tamrin. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi pada Ibu Dr. Tuti dari Riau yang begitu memahami bahwa pandemi COVID ini, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan segala daya, dana dan sebagainya, tapi tentunya peran dan partisipasi masyarakat harus dilibatkan. Khususnya saran masukan. Karena kita ke depan ini ada 3 hal yang harus dicermati. Ini masalah pangan. Kemudian bagian bansos ini, apakah harus sampai ke tempat yang tertuju? Kalau jumlah penduduk kita sekarang 260-an juta, taruh yang harus diberi bansos itu separuh, nah ini harus tepat sasaran. Kemudian yang ketiga juga menyangkut lapangan pekerjaan. Ternyata di Jawa saja, yang penduduknya hampir 68% dari wilayah kita ini, itu sebagian besar juga tenaga harian, tenaga boron yang dari daerah dia ke ibu kota, dimanapun termasuk ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga juga masalah-masalah yang berkaitan dengan rapid test, dengan alat kesehatan, ini juga harus tertata, tertangani dengan baik, harus bisa tepat sasaran. Kalau tidak, ini akan banyak menimbulkan hal-hal yang dicermati dengan baik oleh semua pihak. Jadi terima kasih pada Ibu Dr. Tuti bahwa betul Bu, bahwa partisipasi masyarakat harus terlibat. Saya kira di semua bidang, apapun tugas kita, jabatan kita harus bisa menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di lingkungan kita. Pada ASN khususnya, mohon tetap jangan mudik. Yang kedua, ingatkan keluarga besarnya, ingatkan lingkungannya, jangan mudik untuk memotong, memangkas ini. Yang kedua, menggerakkan semua pihak harus pakai masker, menjaga jarak penting, paling tidak sampai bulan Juli supaya bisa memangkas. Kalau enggak, ini akan sangat bahaya. Amerika Serikat saja yang negara maju kayak begitu, teknologinya luar biasa, tingkat kematian juga sudah luar biasa di Amerika Serikat, di Italia, kemudian di negara-negara besar sekalian. Ini kita ini memang punya, ya kalau kita mau jujur, ada untungnya. Ini Pak Husni Tamrin pada saat kita masih kecil, masih bayi kan, kena suntikan, ada suntik macam-macam tuh bayi itu, sehingga imunitas kita cukup kebal. Kita sampai ada kolera, ada difteri, ada malaria, mulai bayi kan itu ada. Ini mungkin juga salah satu faktor juga itu yang menjadi kita itu bisa imun sampai sekarang ini. Baik, saya kira kami mengapresiasi pada Tuti. Yang kedua tadi pertanyaan, memang target kami reformasi birokrasi dalam konteks penyederhanaan birokrasi itu selesai tahun ini. Tapi kita berbicara reformasi birokrasi itu tidak semata-mata memangkas birokrasi yang eselon 3, 4, 5 menjadi fungsional, tidak. Tapi sudah kita bahas dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan memangkas eselon 3, 4, 5 menjadi tenaga fungsional, ini justru juga akan menambah anggaran, bahwa penerimaan eselon itu akan semakin tinggi. Sama juga peneliti juga di perguruan tinggi juga akan meningkat juga ini. Ini juga sudah kita hitung. Kemudian kalau toh tidak ada kenaikan gaji pokok, tapi kan sudah ada tunjangan kinerja. Ini akan juga kita optimalkan. Kemudian yang kedua ada gaji ke-13, gaji ke-14. Kemudian nanti juga karena taspen di bawah kami juga sudah koordinasi supaya seseorang kalau pensiun atau mempercepat pensiunnya, taspennya juga harus jelas. Sampai ke hal-hal yang menyangkut dari sistem dan ada. Jadi reformasi birokrasi menyeluruh dan membangun sebuah sistem yang ada. Walaupun dengan kondisi semacam ini,
tentu reformasi penyempurnaan ini kami cukup optimis untuk akhir tahun ini selesai. Karena hasil pertemuan kami dengan para sekda-sekda provinsi, kabupaten kota se-Indonesia juga sudah ada kesepakatan yang sama dengan Kemendagri. Sudah terus ini rutin untuk menyisir mana-mana yang bisa, mana-mana yang tidak. Seperti kantor kami, Kemenpan RB dari eselon 2 dan 3 itu ada 241 jabatan fungsional bisa kita pangkas, yang belum kita beri nama hanya 3, bisa menyangkut layanan publik, menyangkut administrasi kepala kantor, juga saya kira sama juga di Kementerian Agama itu satkernya itu ribuan, kemudian Kementerian PU, PR itu bertahap karena eselon 3 dan eselon 4 di Kementerian PUPR itu pemegang anggaran yang sampai 2,34 triliun rupiah. Jadi kalau difungsionalkan ini bagaimana? Ini juga saya kira kita perlu tahapan-tahapan. Tapi arahan Bapak Presiden merubah pola pikir, gaji sama, sistem kenaikan pangkat sama dan sebagainya. Tapi tolong eselon 3, 4, 5 itu dijadikan fungsional, merubah pola pikir saja. Semuanya tetap akan tersistem dengan baik. Itu target kita dalam jangka panjang, tapi jangka pendek 1 tahun ini, walaupun dengan kondisi COVID ini kami terus berkomunikasi, mungkin sudah hampir separuh lebih kementerian lembaga yang ada, termasuk dengan daerah, kami juga sudah terus memonitor. Karena daerah ada 2 tahap nanti. Tahap pertama tahun ini, mungkin tahap kedua di tahun depan. Kami juga mohon maaf tadi memenuhi pegawai negeri tadi, tahun ini saja kuota pegawai negeri hanya 150.000 orang. Yang daftar 4,3 juta. Ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan. Pada saat kami sedang mengajukan tambahan dana kepada Ibu Menteri Keuangan agar 150 menjadi 450, tahu-tahu ada pandemi COVID ini yang sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dialokasikan. Tapi apapun ini kebutuhan ASN di semua daerah, semua kementerian lembaga, khususnya tenaga pengajar. Saya sudah ketemu hampir 2 jam diskusi dengan Pak Nadiem, apa nih konsep ini? 700.000 orang harus kita cari orang untuk bisa memberikan pengajaran yang baik di semua wilayah, apalagi di wilayah-wilayah yang berat geografisnya seperti Papua, seperti Nusa Tenggara, seperti Maluku, juga harus diberikan hal-hal yang baik. Saya kira demikian Pak Nobriansyah yang bisa saya sampaikan, masuk Ibu Dr. Tuti, Pak Kamrin, dan terima kasih tadi atas masukan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan semua pihak. Dan terima kasih diberi kesempatan pada hal semacam ini. Memang ini kami lakukan, hampir setiap hari kami juga berbuat yang sama dalam kerangka memonitor layanan publik, dalam kerangka untuk memilih ASN yang berprestasi, dalam kerangka untuk memilih kepala desa, kepala kelurahan yang berinovasi sekecil apapun. Kemudian bagaimana menghadapi COVID ini, inovasi daerah, supaya bantuan-bantuan sosial tepat sasaran. Juga kami menggerakkan, memonitor dengan dialog dengan seluruh teman-teman yang ada di daerah, yang ada di kementerian kami. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Semoga pandemi COVID ini akan bisa selesai. Kuncinya dengan disiplin, dengan semangat gotong royongan. Pemerintah itu satu, tegak lurus. Jangan sampai ada kebijakan pusat itu beda dengan daerah. Kecuali daerah yang secara geografis, secara kultur, secara masalah-masalah yang berbeda itu boleh berbeda. Tapi secara keseluruhan yang sudah menjadi sikap tegas pusat, saya kira harus bisa kita laksanakan di daerah secara kebersamaan dan kegotong royongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Menteri. Saya sangat gembira sekali melihat gitu. Selanjutnya untuk closing, untuk menanggapi dan sekaligus closing statement, saya silakan kepada Pak Murad yang mewakili. Tapi terus terang saya ingin menyampaikan juga, tadi saya waktu jam 12 tadi ditelepon oleh pihak protokol
Gubernur menanyakan apakah rektor diundang atau siapa diundang. Terus saya bilang kita nggak pakai undangan karena ya apalagi kan kita bicara tentang norma baru dalam COVID ini, kita bicara tentang cloud governance, dan ini bagi saya menarik gitu karena kita menjauh mata dari partai birokrasi, sehingga dalam kegiatan ini, karena ini kegiatan prodi gitu, memang kita tidak secara resmi mengundang Pak Rektor segala macam gitu. Nah, maka tadi saya sempat terhentak, saya pikir Pak Gubernur nggak hadir karena nggak ada Pak Rektor, tapi mudah-mudahan bukan begitu ya, mudah-mudahan karena kesibukan gitu ya. So, kalau memang karena nggak ada Pak Rektor, saya cukup sedih juga itu ya. Sedih bukan karena sayanya, tapi sedih ya kita nggak belajar dari COVID. Silakan Pak Edward Juliarta, Wakil Pak Gubernur. Mudah-mudahan benar Pak ya, bukan karena Pak Rektor nggak hadir ya, maka Pak Gubernur nggak hadir gitu. Silakan. Makasih Kak Usni, ini senior ini sudah ngomong seperti itu. Saya jelaskan dulu, jangan sampai ada praduga dan ada dusta di antara kita ya. Bahwa Pak Gubernur itu tidak hadir karena memang di kesempatan yang sama ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Dan ketika protokol menanyakan beliau Pak Rektor ada atau tidak, itu hanya sekedar konfirmasi ya siapa saja yang hadir, demikian, bukan berarti ketidakhadiran beliau karena tidak ada Pak Rektor. Kak Usni, demikian. Mudah-mudahan jangan sampai ada salah paham gitu. Jadi tadi sebagai closing statement, tentu kami sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam hal ini tetap memberikan pertama-tama harapan bahwa seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bisa lebih punya atensi dari bahwa kita memang berada dalam kondisi yang pandemik yang membutuhkan kesadaran kita semua untuk bisa kiranya mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh pada situasi seperti ini. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, jaga jarak, pakai masker selalu, dan protokol COVID juga harus dilaksanakan. Itu betul sekali, karena tanpa itu kerja menjadi sia-sia, karena kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa kemudian kita kesampingkan. Kemudian kami juga berharap bahwa kolaborasi seluruh stakeholder pentahelik yang ada di seluruh Sumatera Selatan tetap seperti contohnya kita sore hari ini merupakan satu bentuk brainstorming, dan saya sangat terhormat sekali di sini ada senior-senior, ada Pak Menteri, kemudian ada Kak Nanan, ada Pak Priyadi juga situ, senior juga dari MUBA, kemudian ada Pak Heri Malindo. Nah, ini merupakan bagian dari, dan ini senior-senior juga saya tengok sudah banyak juga di sini kan, sampai Kak Usni juga kan. Jadi kolaborasi yang sifatnya sinergi, kemudian pentahelik ini memang menjadi salah satu dasar yang kuat bagi kita untuk menghadapi bersama pandemik ini. Dan yang terakhir mungkin pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap mengajak kita semua untuk selalu berada dalam istiqomah dalam mengatasi hal ini bersama-sama. Dan ada 7 hal yang akan kami lakukan yang kami minta dukungan semua pihak, yaitu diantaranya pertama adalah bagaimana ketersediaan alat pelindung diri ini tetap menjadi hal yang utama, karena kita tidak mau para nakes itu menjadi ya sebagai garda terdepan menjadi korban yang kemudian penggunaan anggaran seperti hasil refocusing yang sudah tersedia selama ini bisa dilakukan secara dinamis dan sesuai dengan kondisi kebutuhan yang ada. Kemudian juga kita tahu bahwa di sana ada pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, minimal pengurangan 50% belanja modal dan 50% belanja barang dan jasa. Ini juga diharapkan juga bisa diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian kami juga berusaha meningkatkan surveillance penyakit ya, terutama yang berkaitan dengan ISPA atau pneumonia dan AILI, dan juga menyangkut tentang surveillance migrasi penduduk yang kita tahu bersama bahwa pada saat ini Kota Palembang dan Prabu Mulih sudah resmi disetujui PSBB-nya, dan dalam waktu beberapa lama lagi mungkin akan kita implementasikan. Kemudian kita juga memaksimalkan fungsi rumah sakit rujukan dan rumah sakit second line ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan koordinasi dan evaluasi berkala terhadap penanganan COVID-19 ini di kabupaten kota. Juga kita memberikan analisis dan strategi terhadap dampak sosial ekonomi yang komprehensif
sekaligus bentuk penanganan yang lebih konkret. Apalagi ini berada dengan persoalan-persoalan yang mau tidak mau kita harus selesaikan. Dan terakhir adalah edukasi di masyarakat tentang COVID-19 ini. Kami berharap ada keterlibatan seluruh instansi dan stakeholder baik masyarakat maupun dari akademisi. Saya kira begitu, Kak Husni Tamrin. Makasih atas kesempatannya. Saya dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Edward, Prof. Edward Juneda, ya, terima kasih salam juga untuk Pak Gubernur gitu. Mudah-mudahan setiap sekali waktu Pak Gubernur maulah ya, tanpa harus berhadapan dengan persoalan kelas hierarki gitu ya. Nanti akan saya sampaikan salam itu, dan kalau memang ada kegiatan berikutnya saya langsung akan sampaikan Kak Husni. Don't worry. Terima kasih. Ya baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Insinyur Heri Amalindo, Pak Bupati Pali. Pak Bupati Pali ini sebagai Bupati pertama daerah otonomi baru yang saya pikir cukup sukses. Tadi saya ingin juga cerita success story-nya gitu, COVID-nya juga masih hijau gitu. Mungkin sambil menanggapi, mungkin ceritakan juga success story-nya ya. Ini penting juga bagi saya ya. Karena biar kita bisa belajar dari daerah-daerah lain yang nanti juga Pak Nanang gitu, bagaimana di daerah yang di level kabupaten kota yang paling dekat dengan masyarakat juga punya kiat-kiat gitu. Bagaimana kesehatan mereka, bagaimana berhadapan dengan COVID sehingga sekarang Pali masih daerah hijau, nanti juga Linggau walaupun merah, tapi bagaimana ketangkasan atau responsivitas dari kepala daerah dan jajarannya dalam menanggapi. Pertama kali silakan Pak Bupati Pali sekaligus nanti closing statement-nya. Terima kasih Pak Husni Tamrin, tentunya menyikapi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, oleh Bapak yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Haji Hermandero tadi, tentunya menyikapi masalah COVID ini yang bisa kami tangkap dari Bapak Menteri, tentunya kebersamaan kita untuk merubah mindset masyarakat untuk melawan COVID ini. Kita melawan musuh, tentunya kita harus dulu mengidentifikasi musuh. Bagaimana kekuatan musuh itu dan apa yang harus kita lakukan supaya musuh itu kalah. Karena apa? COVID ini tidak kelihatan. Nah, karena tidak kelihatan itu artinya kita harus bersama-sama memproteksi diri kita masing-masing. Apalagi dari Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan instruksi-instruksi dari tim gugus COVID yang ada di pusat, bahwa COVID ini tentunya harus kita lawan bersama dengan pertama pakai masker, menjaga jarak, kita harus menjaga kebersihan diri kita. Kemudian apalagi tentunya untuk COVID ini, itu masa inkubasinya itu 2-14 hari. Artinya apa yang kami bertanyakan dengan kesehatan, setelah terpapar dari virus, waktu virus itu untuk berkembang biak 2-14 hari. Artinya walaupun hari ini kita terkena virus itu, kalau kita melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah virus itu tidak akan menyebar. Pertama kita harus cuci mulut, hidung kita harus dibersihkan. Mohon maaf, mungkin bagi kita yang beragama Islam, kita 5 kali sehari mencuci hidung mulut kita saat kita melaksanakan sholat. Nah dari itu berkata hidung. Kemudian menurut daripada keterangan yang kami dapat tentunya bahwa virus ini sifat dari kimianya itu asam basa, artinya 5,5 sampai 8,5. Nah kemudian makanan-makanan yang bisa alkali atau basa di atas 8,5 banyak yang ada di masyarakat kita. Bawang putih, nanas, pokat, kemudian yang asam. Apalagi kita masyarakat Palembang rata-rata ngegop cuko. Di situ ada bawang putih, ada cabai dan lain-lain sekitarnya. Artinya kita sudah tahu bahwa musuh kita ini takut dengan yang hal-hal seperti ini. Nah kita lakukan itu. Minum air putih hangat. Nah, jadi setiap saat tentunya kami selalu sampaikan di masyarakat, minum air putih hangat.
Nah, jadi artinya ini kami mengajak seluruh masyarakat kami, seluruh elemen yang terkait, kami gerakkan untuk menyampaikan hal seperti ini. Ya, kami juga berdoa bukan sekedar Bali zona hijau, tentunya kami mengharapkan tidak akan lama lagi insya Allah seluruh Republik Indonesia ini corona itu akan dapat habis. Nah, bagaimana seperti itu tentunya harus bersama-sama dan bergotong royong. Mungkin ini sekilas yang dapat kami sampaikan dari Adinda Husni Tamrin. Tentunya kalau lebih panjang lagi waktu kita sudah terbatas dan mungkin ada dari teman-teman kita yang lain mungkin ingin menyampaikan pendapat atau saran terhadap COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi, dan mudah-mudahan terima kasih banyak nih untuk kehadirannya, dan mudah-mudahan Pak Bupati masih berkenan untuk kalau di acara-acara berikutnya berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memimpin birokrasi ini Pak Bupati ya. Sama-sama Dina, terima kasih. Baik, terakhir Pak Nanan gitu. Untuk kalian untuk menanggapi beberapa pertanyaan dan pernyataan dari tadi ada Pak Priyadi, ada dari Bu Tuti dari Riau, dan sekaligus juga closing statementnya. Silakan Pak Nanan. Terima kasih Kakanda Am. Jadi dalam kondisi seperti ini sebenarnya banyak hikmah yang kita dapati ya. Jadi saya sendiri secara pribadi sebenarnya sudah mengalami ini ya seperti dalam kondisi yang cukup besar ya. Walaupun kota saya kota kecil terpapar sampai 39 ya, dan terus ini kesibukan tetap berjalan di kota kami ya, ekonomi tetap berjalan ya, dan intinya sekali lagi ya kita ambil hikmahnya bahwa corona ini harus bisa kita terima dengan kenyataan. Corona ada, dan bagaimana juga kita tadi sudah disampaikan oleh Sekda MUBA itu Pak Apriyadi ya. Ya saya senang itu, memang banyak inovasi-inovasi yang harus kita lakukan ini. Jadi banyak hal yang kita dapat ya, dan itu juga akan merubah pola kerja kita ke depan ya, dan juga perilaku-perilaku kita ke depan. Hikmah yang lain juga, saya secara pribadi juga ini bisa kumpul sama anak-anak ya, sama keluarga lebih dekat lagi ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Bisa sholat berjemaah bersama keluarga, anak-anak ini sangat sulit dicari. Selama saya menjabat juga sulit ya. Udah 20 tahun ini tidak ketemu yang seperti ini ya. Nah ini kita ketemu. Jadi sekali lagi ya sudah kita terima ini hadir di bumi kita ini, dan bagaimana kita sikapi ini ya dengan mengikuti segala protokol medis yang ada. Bagaimana kita pemerintah khususnya dinas kesehatan mampu menangani semua permasalahan ini ya, yang sakit kita obati ya, yang parah kita tindak lanjuti dengan tindakan lanjut di rumah sakit ya. Ya selesai seperti itu, dan mudah-mudahan dengan ini juga banyak masyarakat kita yang ke depan jadi sehat. Tadi sampaikan Pak Menteri benar, nanti ada imun lagi, tambah imun lagi nih. Jadi kondisi kita akan ke depan lebih sehat lagi ya. Jadi kita harapkan juga ini Lubuk Linggau nih hari ini kita lakukan pengambilan darah secara acak di pasar ya, kurang lebih 400 orang ya kita ambil, dan ini juga kita ambil tidak melalui jari, jadi pakai langsung pina, ambil langsung darahnya, dan baru kita lakukan rapid test supaya lebih akurat lagi. Ini saya pikir ya itu tadi, yang nanti kalaupun ditemukan yang reaktif ataupun yang konfirmasi positif tapi tanpa gejala, ya udah kita masuk ke rumah sehat, kita sehatkan ya. Yang kelihatan parah ya sudah kita masukkan rumah sakit, kita isolasi, lakukan ini. Akhirnya seperti itu. Jadi lama-lama kerjanya seperti biasa saja. Jadi ini yang kita lakukan ya. Jadi kita sikapilah ini dan tentu harapan kita memang ini tidak terus membuat kita cemas lah ya. Tidak membuat kita harus was-was terus, walaupun kita tetap waspada. Ya waspada kenapa? Karena belum ada vaksinnya ini, belum ada hal secara medis yang bisa membuat
corona ini benar-benar bisa diterima kita secara utuh nantinya ya. Kalau sekarang nih ya sudah terima baiklah apa adanya. Mungkin inilah Pak Am ya. Terima kasih Kakanda atas pertemuan ini. Ini sekalian reuni dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baiklah, terima kasih banyak. Ini kita sampai di penghujung diskusi kita. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan bahwa pemerintah sebenarnya juga berupaya, Pak Menteri juga tidak hanya sekedar kebijakan membuat sejumlah kebijakan, tapi juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya antisipatif dan responsif dalam menghadapi COVID ini. Tadi Pak Menteri sudah banyak memaparkan gitu dan meminta inovasi-inovasi dari para pelaku-pelaku di lapangan. Dan tadi dari pemerintah daerah provinsi, bupati, dan wali kota juga menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif dan juga inovatif. Dan mudah-mudahan gitu ya, pelayanan publik tetap menjadi jalan lebih baik dan kita juga bisa belajar dari COVID. Kalau saya ingat gitu, ada satu tulisan bagaimana pengalaman Taiwan misalnya, bahwa salah satu kunci pemerintahan tetap bisa berjalan dengan baik itu ya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dengan sebaik mungkin, termasuk IoT, Internet of Things, dan Artificial Intelligence dalam pelayanan publiknya. Dan yang kedua adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan. Ya. Sehingga memang proses pemerintah tidak boleh pernah berhenti dan kepala daerah sebagai pimpinan daerah, sebagai dirijennya itu harus memang perlu benar-benar untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti dan juga penanganan COVID ini menjadi selalu lebih baik. Dan banyak sekali tadi salam di chat grupnya ada dari Banjarmasin dan selalu mengatakan luar biasa para pembicaranya, Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Gubernur dan Wakili dan Pak Wali Kota gitu. Dan mudah-mudahan acara kita ini juga bisa bermanfaat dan yang paling penting kita bisa eksplor lebih jauh bagaimana sebenarnya praktiknya apa yang sudah kita pelajari dari COVID ini. Mungkin dalam periode berikutnya kita bisa elaborasi lebih jauh. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi sebelum saya tutup saya ingin sampaikan juga kepada para peserta bahwa memang kami menyediakan e-sertifikat, tapi e-sertifikat hanya diberikan kepada mereka yang melakukan registrasi gitu ya. Jadi silakan nanti hubungi kontak dari narah hukum gitu. Kalau langsung masuk dengan ID meeting itu mereka nggak terregistrasi, jadi sertifikatnya nggak bisa ditulis namanya. Baik, dan untuk para partisipan, terima kasih banyak atas partisipasi yang luar biasa gitu. Ya, walaupun sore ini masih bersama 162, tapi saya tahu juga banyak menjadi viewer di channel YouTube dan channel di fanpage Facebook dan beberapa channel-channel media sosial lainnya di mana acara ini disiarkan. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Sekali lagi terima kasih banyak pada narasumber. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu menjadi ibadah bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan ucapan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Am. Terima kasih Pak Am. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mantap. 30 miliar ini ya Pak. Adakan lagi nih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.